seorang tokoh yang baru saja meninggal, tapi gagasannya dan pemikiran-pemikirannya sangat berpengaruh dan mengubah cara kita dalam memahami Islam, demokrasi, hak asasi manusia, isu-isu kewargaan, bahkan juga tentang etika secara umum maupun etika kedokteran secara spesifik di dunia Islam. Beliau adalah seorang Profesor Abdul Aziz Abdul Hussein Sachedina, seorang Muslim yang dilahirkan dan kemudian berkembang tumbuh juga di Tanzania, tapi berdarah India, yang menempuh ilmu awalnya di Tanzania, kemudian pergi ke India untuk menuntut ilmu di sana, ke Iran, bahkan ke Irak, lalu kemudian berkarir akademik di Kanada dan di Amerika Serikat. Selamat datang di Syifa's Corner, pojok Syifa. Bersama kita membaca dan merespon dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wonder People. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian Wonder People untuk berjalan pelan-pelan menyusuri perjalanan intelektual beliau. Dan apa makna karya-karyanya bagi kita yang hari ini hidup di zaman demokrasi, hak asasi manusia, dan kemajuan teknologi kedokteran yang luar biasa cepat. Saya bertemu dengan beliau ini awalnya di tahun 2012 ketika ada conference di Yale University tentang biomedika Islam gitu ya, Islamic Biomedical Ethics. Beliau datang sebagai pembicara di situ, sebagai keynote speaker di situ. Terus kemudian kesempatan kedua saya juga bertemu dengan beliau, Abdul Aziz Sachedina, di IIIT, International Institute of Islamic Thought di Hendon, Virginia, Amerika Serikat di tahun 2013. Dan beliau memberi banyak sekali di kelas-kelasnya, pengalamannya, pemikiran-pemikirannya yang sangat berpengaruh juga dalam saya berkarir sebagai seorang akademisi dalam melihat dan membaca karya-karya klasik dan mendialogkannya dengan literatur kekinian di studi-studi tentang agama maupun etik. Nah, tapi siapa sebenarnya Abdul Aziz Sachedina ini? Teman-teman, bagi sebagian orang nama Sachedina mungkin dikenal melalui buku-bukunya seperti Islamic Messianism, The Islamic Roots of Democratic Pluralism yang juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Islam and Challenge of Human Rights, dan yang sangat penting adalah bukunya tentang Islamic Biomedical Ethics, dan yang terkini sebelum beliau meninggal adalah Islamic Ethics, Fundamental Aspects of Human Conduct. Tapi di balik semua itu ada kisah seorang anak muda dari Tanzania yang berani mengambil keputusan tidak aman. Dia meninggalkan pekerjaan di bank demi mengejar ilmu dengan jalan panjang dan berliku. Bayangkan ketika di saat banyak orang lebih memilih stabilitas finansial ya, bekerja di sebuah bank dengan kehidupan yang cukup, tapi Sachedina muda justru memilih hidup sebagai pencari ilmu. Ia pergi ke Aligarh Muslim University di India, belajar filsafat, ilmu politik, bahkan studi Islam di sana. Di sana ia melihat bahwa Islam itu bukan sekedar ritual, tapi juga perbincangan serius tentang keadilan, kebebasan, dan masa depan masyarakat. Setelah di India, Sachedina tidak langsung loncat ke barat. Seorang dosennya memberikan nasihat yang sederhana tapi sangat dalam. Padahal dia sangat ingin segera belajar ke barat. Dosennya tersebut memberinya nasihat seperti ini. Jangan pergi ke barat sebelum kamu kuat di ilmu-ilmu Islam klasik. Jadi roots-nya, akar-akarnya harus dikuasai terlebih dahulu sebelum pergi ke barat. Kira-kira begitu nasihat dosen tersebut. Dan ia betul-betul mengambil nasihat itu. Ia kemudian pergi ke Iran, belajar bahasa dan sastra Persia di Universitas Firdausi, sambil mengambil masuk di lingkungan hauzah, lingkungan seminari begitu, atau seperti pesantren gitu, di mana ia mengkaji tafsir, fikih, usul fikih, teologi, dan belajar ke guru-guru besar dalam tradisi Syiah.
Lalu ia melanjutkan ke Irak, melengkapi pendidikan keagamaannya, baru kemudian ke Kanada. Momentum di Iran ini ada satu guru yang beliau sangat hormati dan dia belajar banyak daripadanya, yaitu Ali Shariati. Seorang tokoh yang literate, well-versed, sangat fasih dalam tradisi klasik keislaman, tapi pada saat yang sama menguasai metodologi dan mampu mendialogkan dengan ilmu-ilmu sosial modern. Yang salah satunya beliau adalah tokoh intelektual di balik revolusi Iran tahun 1979, selain tentu saja Ayatollah Khomeini. Nah, Shariati mempunyai kesan yang sangat baik pada Abdul Aziz Sashedini muda sewaktu di Iran. Nah, berbekal dari inspirasi atau keketatan metodologi yang diajarkan oleh Shariati kepada Abdul Aziz Sashedina, dia kemudian berangkat ke barat, tepatnya di University of Toronto, di mana ia menyelesaikan program MA, Master of Arts, dan PhD-nya di kajian Timur Tengah dan Islam. Artinya apa? Sebelum menjadi profesor di barat, ia sudah kenyang dengan ilmu-ilmu klasik Islam. Ia sudah digembleng dengan ilmu-ilmu Islam, baik di India, di Iran, maupun kemudian di Irak, yang dia juga mendapatkan atau menjumpai banyak ulama-ulama yang dia belajar tidak hanya dari tradisi Syiah, tapi juga tradisi Sunni. Inilah yang membuat suara intelektual Sashedina cukup unik. Di satu sisi, ia sangat menguasai tradisi tafsir, fikih, tapi di sisi yang lain, ia juga sangat fasih berbicara dengan bahasa ilmu sosial, filsafat, studi agama, agama kontemporer, gitu. Dan itu penting sekali, karena hari ini kita sering melihat dua kutub yang terpisah. Ada yang hanya kuat di teks klasiknya saja, tapi gagap ketika harus berbicara soal demokrasi, soal hak asasi manusia, soal bioetika modern, gitu. Ada juga yang sangat liberal, yang modern, tapi tidak punya akar yang kokoh dalam tradisi. Hubungannya dengan tradisi Islam sangat tipis, sangat shaky, sangat mudah goyah. Sashedina mencoba menjebatani keduanya. Misalnya dalam isu-isu yang berkenaan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Salah satu kontribusi besar Abdul Aziz Sashedina dalam hal ini adalah ia menulis sebuah buku yang berjudul The Islamic Roots of Democratic Pluralism, yang di Indonesia sudah diterjemahkan kalau tidak salah oleh para Madinah bekerja sama dengan The Asia Foundation, yang mengajukan satu gagasan yang sederhana namun berani, bahwa pluralisme demokratis bukanlah barang impor dari Barat, tapi memiliki akar yang kuat dalam Al-Quran. Ia mengingatkan kita bahwa Al-Quran mengakui adanya perbedaan agama dan mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin. Di sini ia berargumen bahwa seorang muslim seharusnya bisa menerima konsep kewargaan yang setara bagi muslim maupun non-muslim. Dalam bukunya yang lain, Islam and the Challenge of Human Rights, ia bertanya, mungkinkah hak asasi manusia yang universal dipertemukan dengan hukum Islam klasik? Jawaban Sashedina bukan simplifikasi, bukan juga apologetik atau defensif. Ia tidak mengatakan Islam sudah lengkap, titik. Islam kamil, syumul, komprehensif, tidak butuh masukan dari yang lain. Namun ia juga tidak berkata bahwa buang saja semua warisan fikih klasik. Ia menyebut bahwa kita sedang berhadapan dengan benturan klaim-klaim universal. Di satu sisi, klaim universalisme itu dari kalangan hak asasi manusia modern mengatakan bahwa hak asasi manusia itu universal. Terlepas apapun agama, etnik, atau background kebudayaannya, semuanya memiliki hak asasi manusia. Tapi di sisi yang lain, ada klaim universal yang lain, bahwa syariat sebagai petunjuk hidup itu juga universal. Jadi panduan hidup semua orang. Nah, tantangan kita, menurut Abdul Aziz Sashedina, adalah menggali visi etis Al-Quran.
tentang martabat manusia, tentang karomiyatul insan, dan peran manusia sebagai khalifah di muka bumi, lalu dari situ membangun argumen Islam yang dapat berdialog secara sejajar dengan diskursus hak asasi manusia secara global. Dengan kata lain, ia mengajak kita keluar dari posisi defensif, apologetik, dan masuk ke posisi yang kreatif. Tidak hanya merespon, tapi juga berkontribusi dalam percakapan dunia tentang keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Saya pernah ingat dalam satu sesi di Triple IT itu, beliau mengatakan bahwa seharusnya atau kita sebagai muslim yang mengetahui tradisi Islam yang klasik, yang baik, itu mampu membahasakan klaim-klaim universal atau pesan-pesan universal dalam Islam itu dengan bahasa, dengan logika, dengan nalar yang dapat diterima oleh konteks modern. Yang mana konteks modern itu dicerminkan dalam konteks Amerika adalah masyarakat Barat, masyarakat Amerika. Jadi, di satu sisi kita harus menguasai ilmu klasik, di sisi yang lain kita juga harus menguasai ilmu-ilmu modern, sehingga pesan-pesan universal dari agama juga bisa disampaikan menurut nalar metodologi modern. Kontribusi yang lain yang sangat juga signifikan adalah kontribusinya dalam perbincangan tentang Islamic Biomedical Ethics atau Biomedical Ethics, etika biomedis dalam Islam. Dalam hal ini, teman-teman sekalian, perlu disadari bahwa kita hidup di zaman di mana teknologi kedokteran berkembang sangat cepat. Seperti transplantasi organ, bayi tabung, dan berbagai teknologi reproduksi, operasi plastik, terapi genetik, stem cells, misalnya sekarang, dan juga pertanyaan sulit di akhir hayat, kapan seseorang dianggap mati, apa itu yang disebut sebagai kematian otak. Disinilah Islamic Biomedical Ethics, Principles and Applications, buku yang beliau tulis, menjadi salah satu karya rujukan penting, pionir. Belum ada yang melakukan sebelum Abdul Aziz Sachedina. Dan itu juga yang menjadi rujukan saya ketika saya mengambil mata kuliah di bidang di bidang religious ethics, dalam bidang biomedik gitu. Nah, Sachedina mengkritik pendekatan yang terlalu sederhana, yang hanya mengambil prinsip etika medis Barat, kemudian menempelkan beberapa ayat dan hadis di atasnya. Misalnya, prinsip etika Barat itu didasarkan pada 4 prinsip. Ada namanya prinsip of beneficence, prinsip of autonomy yang pertama, kedua beneficence, yang kedua non-maleficence, dan yang ketiga principle of justice. Biasanya itu yang dipakai sebagai pondasi utama etik kedokteran modern, dan kalau mau dilakukan dengan Islam, hanya menempeli ayatnya saja. Dan kebetulan orang seperti Abdul Aziz Sachedina, setelah di-training di University of Toronto, MA dan PhD-nya, dia pernah mengajar di University of Virginia, di mana dia ketemu dan berdialog dengan pentolan-pentolan utama yang meletakkan dasar-dasar prinsip etik dalam dunia kedokteran. Ada Childress dan Beauchamp yang ada di sana. Bagi Sachedina, etika biomedis Islam harus lahir dari cara ulama fikih menalar masalah. Bagaimana konsep maslahah, kalau dalam istilah modernnya atau baratnya disebut sebagai beneficence, dan mafsadah, non-maleficence, niat baik dan akibat, hukuman dan tanggung jawab dipakai untuk menilai sebuah tindakan medis. Dalam pandangannya, tugas kita bukan hanya mencari fatwa halal haram secara cepat, secara instan, tapi membangun percakapan etis antara dokter, ulama, teolog, pasien, dan keluarga. Contoh konkretnya, ketika membahas soal donasi dan transplantasi organ, pertanyaan kita tidak terhenti pada ini boleh atau tidak, ini halal atau haram. Pertanyaannya berkembang menjadi bagaimana kita memaknai menjaga jiwa, hifdzun nafs, di era kedokteran modern. Bagaimana kita memahami kematian otak dalam kerangka fikih dan teologi Islam. Bagaimana kita menyeimbangkan hak pasien, kebutuhan keluarga, dan tanggung jawab tenaga medis. Itulah mengapa Sachedina dilibatkan banyak
dalam konteks komite etik medis dan lembaga-lembaga kesehatan modern, karena ia tidak hanya menulis di ruang kerja, tapi ikut merumuskan pedoman etik yang menyentuh kehidupan nyata orang-orang yang sakit. Nah, dari concern-nya di bidang etika kedokteran Islam, ia juga mengembangkan secara lebih umum tentang etika Islam, bukan hanya sebagai moral umum, tapi juga berasal atau digali dari khazanah fikih dan usul fikih. Di masa-masa akhir hidupnya, Sashidina menulis karya penting di bidang ini yang berjudul Islamic Ethics, Fundamental Aspects of Human Conduct. Di sini ia kembali mengingatkan kita tentang satu hal yang sering terlupakan, bahwa fikih bukan hanya kumpulan hukum kering, melainkan mengandung visi etis tentang apa artinya menjadi manusia yang baik. Ia menggunakan istilah juridical ethics, etika yuridis, etika yang tertanam dalam struktur fikih dan usul fikih. Bagi Sashidina, kalau kita ingin membangun etika Islam kontemporer yang kuat menjawab tantangan zaman, kita tidak bisa memotong hubungan dengan fikih begitu saja. Yang harus kita lakukan justru menggali khazanahnya, mengkritisi, memperbarui, dan mengaitkannya, mendialogkannya dengan pengalaman manusia hari ini. Dengan begitu, etika Islam tidak melayang di awang-awang, tapi betul-betul menyentuh pertanyaan konkret dari politik, ekonomi, sampai teknologi dan kedokteran. Teman-teman sekalian, apa yang sebenarnya dapat kita warisi dan kita teladani dari sosok seperti Abdul Aziz Sashidina? Ia menyebut 3 warisan penting. Pertama, warisan metode. Beliau mengajarkan bahwa menjadi sarjana muslim hari ini berarti setia pada teks-teks ajaran Islam atau teks-teks dasar Islam, khazanah Islam, turath, sadar akan konteks sejarah teks-teks tersebut, dan mampu membaca dunia modern, serta berani menghubungkan semuanya itu dalam percakapan yang jujur. Kedua, warisan sikap moral. Ia menunjukkan bahwa kita bisa sangat berakar pada tradisi dan pada saat yang sama sangat peduli pada demokrasi, pada hak asasi, pada pluralisme. Mungkin dalam konteks kekinian juga bisa dihubungkan pada kelestarian alam. Menjadi muslim yang taat tidak harus berarti menolak hak-hak warga negara lain yang berbeda agama. Ketiga, warisan tanggung jawab. Sekarang, setelah beliau tiada, pertanyaan-pertanyaan etis yang ia gumuli tidak ikut berakhir. Tinggal kita yang harus menjawab. Bagaimana umat Islam memaknai demokrasi secara kritis, bukan hanya ikut-ikutan, tapi juga bukan anti-demokrasi. Bagaimana kita merespon teknologi kedokteran yang bisa menyelamatkan hidup, tapi juga bisa menimbulkan dilema moral yang baru? Bagaimana kita memastikan bahwa fikih, teologi, atau kalam, dan kajian Islam tetap relevan di ruang-ruang rumah sakit, di ruang sidang pengadilan, di ruang-ruang kebijakan publik? Ada satu hal juga yang saya secara khusus dengar, saya tanyakan kepada beliau, dan dia jawab dengan personanya yang jika beliau memaparkan, menjelaskan sebuah konsep itu tidak kering, tapi dengan nada, dengan kekuatan, dengan power yang muncul dari dalam hatinya, bukan sekedar penalaran kognisinya. Ketika saya tanya, Profesor Sashidina, bagaimana Anda bisa melahirkan karya-karya yang begitu brilian, begitu monumental, dan punya pengaruh yang besar dalam kajian-kajian keislaman maupun kajian-kajian etika secara keseluruhan, dan masih punya energi yang sama ketika antara tulisan, ketika menulis, dan ketika berbicara? Jadi cara bicara dia itu sangat powerful, mengingatkan saya pada orang sekaliber Ali Syariati. Beliau menjawab, itu bukan dari saya menulis tiap malam. Tapi ketika saya membaca kembali, seakan-akan itu bukan tulisan saya. Karena apa? Seakan-akan ada yang menggerakkan tangan saya. Menggerakkan jari-jari saya untuk mengetik ide-ide yang mengalir begitu saja. Kenapa bisa begitu, Prof? Ketika saya bertanya begitu, dia mengatakan,
Sumbernya adalah wattaqullah wa yu'allimukumullah. Pondasinya adalah bertakwalah kepada Allah. Allah akan mengajarimu. Wa yu'allimukumullah. Allah akan menuntunmu mendapatkan ilmu dan menularkan ilmu tersebut. Kira-kira begitu. Jadi itu adalah pesan-pesan dari Profesor Abdul Aziz Sashedina, paling tidak yang saya terima. Teman-teman sekalian, Wonder People, menutup refleksi dan tribute kepada Allah yarham Profesor Abdul Aziz Sashedina yang baru saja meninggalkan kita semuanya. Izinkan saya mengajak kita semuanya untuk menghadiahkan doa Al-Fatihah kepada almarhum Profesor Abdul Aziz Sashedina. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afuanhu. Ya Allah, ampunilah beliau, curahkan rahmatmu kepadanya, lapangkan kuburnya, dan terima seluruh amal ilmunya sebagai sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Dan kita sendiri, semoga kita semuanya dapat meneladani keberanian intelektualnya, keseriusannya dalam belajar, keberaniannya untuk berpikir, keberanian untuk mengkritik, berdialog, dan keberanian untuk berharap bahwa Islam bisa terus menjadi sumber rahmat, keadilan, dan martabat di tengah dunia yang makin kompleks ini. Demikian, terima kasih sudah menyimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.